Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang akan membahas tentang globalisasi. Adapun anggota kami yang pertama ada Nur Azlaila Sapika dengan NPM 1914340111. Yang kedua ada Alfiona dengan NPM 1914344036. Yang ketiga ada Lola Widya Sari Nasution dengan NPM 1914344041. Dan yang terakhir ada saya sendiri Supriyono dengan NPM 1914344042. Baik, selanjutnya pengertian globalisasi akan dijelaskan oleh teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiona. Di sini saya akan membacakan tentang pengertian globalisasi dan ciri-ciri globalisasi. Yang pertama adalah pengertian globalisasi. Pengertian globalisasi menurut bahasa adalah global dan sasi. Global adalah mendunia dan sasi adalah proses. Jadi, pengertian globalisasi menurut bahasa ini jika digabungkan adalah proses sesuatu yang mendunia. Munculnya kata globalisasi sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, globalization. Globalisasi adalah penyebaran produk, teknologi, informasi, dan pekerjaan tanpa adanya batas negara atau budaya. Terjadi akibat pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan makin bias. Contoh dari globalisasi paling nyata yaitu selain dari ekonomi juga bisa dilihat dalam bidang teknologi. Contohnya media sosial. Media sosial seolah menghilangkan batasan antar negara. Pengguna di seluruh dunia bisa berteman dan merasakan sensasi seolah berada di wilayah lain lewat sosial media. Kemudian ada ciri-ciri globalisasi. Yang pertama itu arus informatika dan komunikasi sangat cepat tanpa batas waktu dan ruang. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global dapat terjadi demikian cepatnya. Dengan meningkatnya pendapatan mendorong seseorang bisa melakukan perjalanan antar negara. Kemudian yang kedua, terbukanya perdagangan bebas. Pasar dan produksi ekonomi di negara yang berbeda dapat dipasarkan secara bebas. Perdagangan dewasa ini tidak perlu bertatap muka antara penjual dengan pembeli. Pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi World Trade Organization atau WTO. Kemudian yang ketiga, peningkatan interaksi kultural antar bangsa di dunia melalui perkembangan media massa, terutama televisi, film, musik, dan transmisi berita dan olahraga internasional. Interaksi budaya yang beragam semakin meningkat. Kemudian yang terakhir, meningkatnya masalah bersama. Beberapa hal yang menjadi masalah bersama masyarakat dunia, misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, dan inflasi regional, serta lain-lain. Demikian dari saya, akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lola Widya Sari Nasution dengan NPM 1914344041. Nah, di sini saya akan menjelaskan dampak positif globalisasi. Yang pertama, peralatan teknologi yang makin beragam dan canggih. Contohnya, ponsel pintar semakin canggih hingga bisa membuat jarak bukan lagi halangan saat ingin berkomunikasi. Nah, yang kedua, munculnya perdagangan bebas. Sistem perdagangan yang semakin luas memudahkan hambatan yang ada, misalnya seperti kerjasama antara Asia dan Pasifik. Nah, yang ketiga, bidang budaya seperti bahasa. Menggunakan bahasa yang paling banyak dipelajari di dunia, contohnya bahasa Inggris, menjadi ciri-ciri rakyat global. Nah, yang keempat, kebijakan nasional yang mempengaruhi keberadaan negara lain. Misalnya, dengan mengurangi pajak atau menyederhanakan peraturan agar investor asing bisa masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azlaila Sapika dengan NPM 1914344011. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kami yang berjudul globalisasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan dampak negatif dari globalisasi. Jadi ada 6 dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama itu pola hidup konsumtif. Jadi perkembangan industri yang pesat membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat itu melimpah. Nah, dengan begitu masyarakat itu mudah tertarik untuk mengonsumsi barang dengan banyak pilihan yang ada. Dalam arti kita di sini menjadi
seseorang yang terlalu boros atau berlebihan dalam mengkonsumsi jasa ataupun barang yang menyebabkan dampak negatif dari globalisasi. Yang kedua ada sikap individualistik. Masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju membuat mereka itu merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitas. Nah, jadi kadang mereka itu lupa bahwa mereka itu makhluk sosial. Yang ketiga ada gaya hidup barat-baratan. Tidak semua budaya barat itu yang masuk ke Indonesia itu baik dan cocok diterapkan di Indonesia. Budaya negatif yang mulai menggeser budaya asli adalah anak-anak yang tidak lagi hormat terhadap orang tuanya, kehidupan yang bebas remaja, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, dampak negatif selanjutnya yang keempat yaitu ada kesenjangan sosial. Apabila dalam suatu komunitas masyarakat hanya ada beberapa individu yang dapat mengikuti arus globalisasi, maka akan memperdalam jurang pemisah antara individu dengan individu lain yang stagnan. Nah, hal ini menimbulkan kesenjangan sosial. Yang kelima, semakin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia baik melalui internet maupun media televisi. Selain itu, juga melalui media cetak yang banyak ditiru oleh masyarakat. Dampak negatif yang terakhir, semakin memudarnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya lokal yang melahirkan gaya hidup seperti individualisme atau mengutamakan kepentingan diri sendiri. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang upaya penanggulangan dampak negatif globalisasi. Yang pertama di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah perlu ditekankan pelajaran budi pekerti serta pengetahuan tentang globalisasi. Dengan demikian, siswa tidak terjerumus dalam perilaku negatif akibat globalisasi seperti kenakalan remaja atau tawuran antar pelajar. Yang kedua di lingkungan keluarga. Cara yang baik mencegah masuknya pengaruh negatif globalisasi melalui keluarga adalah meningkatkan peran orang tua. Orang tua hendaknya selalu menekankan rasa tanggung jawab pada anak. Orang tua juga menerapkan aturan yang tegas yang harus ditaati setiap anggota keluarga, namun tanpa mengurangi kasih sayang dan perhatian pada anak. Yang ketiga, lingkungan masyarakat dan lingkungan keagamaan. Dalam mencegah pengaruh negatif globalisasi masuk ke masyarakat, peran tokoh masyarakat dan agama sangat diperlukan. Mereka harus mampu menjadi contoh bagi umat atau anggota masyarakatnya. Nasihat atau saran-saran yang diberikan tokoh masyarakat atau agama akan membekas dan mampu mempengaruhi pola kehidupan masyarakatnya. Selanjutnya, lingkungan pemerintahan dan negara. Pemerintah merupakan salah satu lembaga yang berwenang mengeluarkan peraturan atau hukum. Salah satu di antaranya berusaha mencegah masuknya pengaruh negatif globalisasi. Misalnya, peraturan yang melarang merokok di tempat umum, larangan minum minuman keras, larangan mengkonsumsi narkoba, dan lain-lain. Untuk mewujudkannya, pemerintah dapat melakukannya melalui lembaga peradilan, kepolisian, dan lain-lain.